Nah, secara fikih bagaimana dampak yang ditimbulkan pasca bencana alam? Ya, pertama, kalau kita mengevakuasi jenazah korban bencana alam, ya, ulama membagi 3 keadaan jenazah korban terdampak karena bencana alam. Yang pertama, kalau ada jenazah ditemukan dalam keadaan utuh, udah meninggal, namanya jenazah, ya, maka diperlakukan sebagaimana pengurusan mayit secara normal, dimandiin, dikafani, disolati, sama dikuburkan. Nah, bagaimana ya Ustadz kalau ketemu mayit-mayit yang kita nggak jelas dia ini muslim apa enggak? Selama kita tidak menemukan tanda-tanda yang zahir, yang kita tahu bahwa tanda itu sering dipakai oleh mereka yang beragama di luar Islam, maka perlakukan mereka itu seperti antum memperlakukan jenazah seorang muslim. Jangan berdebat, ya, orang lagi ngurusin gitu berdebat. Sama kayak nguburin jenazah. Ada keluarga ahlul musibah, ya, mungkin mengamalkan amalan apa? Dia naruh jenazah di kuburan, diadzanin dulu. Oh, kita nggak setuju, rame berdebat di situ. Akhirnya dikuburin, jadi belum jadi-jadi juga tuh. Kalau mayit protes teriak itu, ini kapan gue dikuburin? Ini pada berdebat aja, ya, nggak perlu berdebat. Ya, secara etis kita punya adab, punya etika. Yang kedua, ditemukan dalam keadaan nggak utuh, ya, sebagian pendapat, ya, cukup dikafani, disolatkan dan dikuburkan, nggak perlu dimandiin, ya, cukup diguyurin air saja. Alasannya apa? Mayit biasanya kalau nggak utuh, ya, itu kan macam-macam tuh. Misalnya tangannya hilang, ya, maka isi bagian badan-badan jenazah ini pasti akan keluar. Kalau dimandikan rusak, ya, jasadnya. Belum lagi bicara nggak cuma satu ketemu, banyak ketemunya, ya, maka cukup diguyurkan air saja, tidak perlu dimandikan normal sebagaimana jenazah pada umumnya. Mereka yang jenazah ini dalam keadaan utuh, ya, yang nggak utuh dikafani, disolatkan, dikuburkan, gak usah dimandiin. Nah, kemudian kalau menemukan potongan jasad bagaimana? Ya, tanah longsor, tiba-tiba digali, tangannya kelihatan, wah, ditarik tuh tangan doang, badannya kagak ada. Ya, ada kepala, ketika digali kepalanya doang, badannya nggak tahu kemana. Bagaimana memperlakukan potongan-potongan jasad manusia ini? Ya, pertama, wa in aujada syai'an min atrafi mayyitin, kalau hanya ketemu potongan tubuh mayit seperti apa? Kayadin, tangan, au rijlin, atau kaki saja, au ra'sin, atau ketemu kepalanya doang, maka nggak usah dimandiin, nggak usah disolatin, tapi langsung dikuburkan, dibungkus, kuburin. Ya, seperti mohon maaf, potongan apa namanya kulfah bagi laki-laki yang mau dikhitan kan dipotong kulfahnya itu, ya, yang bagian nutup topi bajaknya itu katanya, ya, itu kan dipotong tuh, ya, itu kan potongan jasad manusia tuh, ya, tinggal kuburin aja udah sebenarnya, dibungkus langsung kuburin. Nah, sama seperti memperlakukan, ya, kalau ketemu potongan jasad manusia. Ya, ini pendapat pertama nih. Pendapat kedua, idza wujida aktsarul badan, kalau ternyata diketemukan potongan tubuh si mayit yang lebih utuh, ya, maka dia dimandikan, dikafani, disolati, termasuk juga dimakamkan. Normal nih, ya. Kalau ternyata lebih apa namanya dominan jasadnya itu, ya, nggak bisa dibilang potongan, tapi lebih utuh, ya. Wa in kana nisful badan, tapi kalau ditemukan separuh jasad, wa ma'ahu ar-ra's, tapi separuh badan ini ada kepalanya masih nempel. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, maka dia dikafani, dimandikan, disolati, termasuk juga dimakamkan. Yang penting kepalanya nempel. Bedanya itu saja. Kalau nggak ada kepalanya, nanti diperlakukan seperti yang pendapat yang sebelumnya itu. Nah, kemudian wa in kana mashquqan nisfaini tulan, kalau ada si jasad ini dari jenazah korban dampak bencana alam didapati terbelah memanjang separuh, fawajada minhu ahida an nisfaini, ditemukan hanya separuhnya saja, maka nggak perlu dimandiin, tidak disolati, namun hanya dikuburkan saja. Sekedar apa? Walakinnahu yudfanu li hurmatihi, untuk menghormati, memuliakan bahwa yang antum ketemu tuh jasad bukan jasad binatang, ya, tapi potongan jasad manusia, dimuliakan. Kalau ketemu wa in kana nisful badan bila ra's, kalau separuh badan tapi palanya kagak ada, ya, maka dimandikan dan tidak disolati.
oh ya dibungkus, dikuburkan, ya. Dia nggak usah disolatin lagi. Wa in kana aqalla min nisfil badan wa ma'ahu ar-ra's. Kalau kurang dari separuh jasad tapi ada kepalanya, nah ini normal. Tapi dalam pendapat yang ini disebutkan dia dimandikan, dikafani, dikuburkan tapi tidak usah disalati. Nah, katanya begitu nih perbedaan pendapat ulama. Ya mana yang kita ambil, ambillah sesuai dengan apa yang kita mampu pada saat itu. Ya jadi nggak perlu diperdebatkan. Nah kemudian keadaan yang ketiga, jenazah tidak diketemukan sampai benar-benar usahanya optimal. Ada anak nangis, ngapa lu tong? Nangis. Bapak kita bang, ngapa bapak lu? Nggak ketemu bang. Udah nyari berapa lama? Sebulan. Nggak ketemu jenazahnya, orangnya nggak ketemu, ya. Maka cukup lakukan sholat ghaib namanya. Sholat ghaib ini bukan sholat pindah ke alam lain, ya. Yang di depan kita jenazahnya nggak ada, ya. Nah, salah satu dalil pensyariatan yang cukup masyhur adanya sholat ghaib ini ketika Rasulullah mendapatkan kabar wafatnya Raja Najasyi, raja yang sebagai pemeluk agama Nasrani yang dia kemudian masuk Islam, Pak. Kemudian meninggal. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam na'a an-Najasyiya fil yaumil ladzi mata fi. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kabar kematian Raja Najasyi pada hari kewafatannya. Wa kharaja bihim ilal musalla. Nabi keluar bersama para sahabat menuju tempat salat. Fasaffa bihim, Nabi membariskan saf-saf sahabat. Wa kabbaru alaihi arba'an, Nabi salat jenazah terdiri daripada 4 kali takbir. Ya, sama seperti salat jenazah pada umumnya, ya. Nah, buat kita bagaimana niatnya? Ya, buat kita yang barangkali suka melafazkan niat sebelum salat dimulai, silakan. Pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa Indonesia juga, boleh. Alasannya kenapa kok bahasa orang di luar Arab itu boleh dipakai? Karena sholatnya belum mulai. Yang namanya sholat itu apa? Muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Dimulai dengan salam, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ya. Maka awal sholat itu takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan perbuatan di luar sholat. Kalau dilakukan di dalam sholatnya batal. Ya, ditutup dengan salam. Ya, makanya orang habis sholat salaman boleh nggak? Habis sholat salaman boleh? Ya nggak boleh. Orang sholat salaman dia batal. Ya, orang sholat diajakin salaman dia batal. Nah, bagaimana niatnya untuk jenazah laki-laki? Usolli ala mayyiti fulanil ghaib. Saya menyolati jenazah si fulan. Kalau kenal sebutin namanya. Arba'at takbirat, dengan 4 takbir fardul kifayah. Ma'muman lillahi ta'ala, boleh. Ya, pakai bahasa Indonesia juga boleh, ya. Kalau jenazahnya perempuan, usolli ala mayyitati fulanatil ghaibah. Saya menyolati jenazah si fulanah, ya, yang dalam keadaan apa? Dia berada di tempat yang lain. Arba'at takbirat, dengan 4 kali takbir fardul kifayah, ma'muman lillahi ta'ala, kalau kita jadi makmum. Kalau jenazahnya ngumpul laki perempuan bagaimana? Usolli ala jami'i mauta qaryati kadza al-ghaibin al-muslimin. Saya menyolati seluruh kaum muslimin yang jadi korban di satu desa, sebutin namanya. Ya, yang berada di tempat yang lain dengan 4 takbir fardul kifayah, ya, ma'muman lillahi ta'ala. Boleh bahasa Arab kita boleh baca, ya. Bahasa Indonesia juga boleh bagi mereka yang mengambil hukum bahwa melafazkan niat sebelum sholat termasuk sunnah. Sebagaimana pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i, di mana hukum niat dalam salat itu beliau memasukkan sebagai rukun. Ya, kalau sudah rukun ya berarti harus ditakyin, dan itu tidak boleh berjauhan dengan amalan kaifiat yang lainnya. Nah, kalau ada orang syarat, ya disebut dengan niat salat itu merupakan syarat. Sebelum datang waktu zuhur, antum lagi kerja nih, udah mentakyin niat, oh saya mau sholat zuhur, itu namanya syarat. Jadi kadang-kala ada teman kita kalau datang nggak pakai usuli-usulian langsung Allahu Akbar. Nah, berarti mungkin dia mengambil pendapat yang mengatakan niat itu sebagai syarat. Tapi ulama lagi-lagi memang terjadi perbedaan tentang melafazkan niat ketika kita mau sholat. Ya, ada yang menyunahkan, ada yang memakruhkannya. Buat antum yang suka melafazkan niat, silakan untuk menguatkan niat di hati, boleh.